Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar tentang matematika ekonomi. Kali ini materi kita sampai di fungsi kuadrat. Setelah kemarin kita belajar tentang fungsi linier dan relasi fungsi. Fungsi kuadrat didefinisikan sebagai berikut bentuknya. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c itu nanti berupa bilangan real, tetapi a tidak boleh 0. Karena kalau sampai a itu 0, maka dia menjadi fungsi linier, bukan lagi fungsi kuadrat. Sementara b dan c boleh 0. C sendiri adalah konstanta, dia tidak terikat oleh variabel apapun. Grafik fungsi kuadrat dengan bentuk semacam ini berbentuk parabola. Nah, bagaimana kita menggambar grafik fungsi kuadrat? Pertama dengan cara merajahnya, atau kita mencari titik-titik, kemudian kita menggabungkannya. Caranya kita dapatkan koordinat beberapa titik untuk memenuhi persamaan, mungkin nilai x, y yang berpadanan, yang akan mewakili gambar grafik yang akan kita cari. Kemudian plot atau letakkan titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Selanjutnya kita hubungkan titik tersebut menjadi kurva yang mulus, sehingga akan diperoleh sebuah kurva atau sebuah parabola. Contoh misalkan dengan cara merajah, gambarkan grafik fungsi y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Di sini kita mengambil 5 buah titik, dimulai dari x sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka dengan mensubstitusikan ke y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3, maka kita peroleh y adalah semacam ini. Sehingga kita punya pasangan titik 0,3, 1,0, min 2,1, 3,0, dan 4,3. Setelah kita plot pada bidang kartesius ke 5 titik tersebut, akhirnya kita bisa menarik sebuah kurva mulus berbentuk parabola seperti ini. Nah, dari gambar dan analisa tadi kita mendapatkan bahwa grafik y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Setelah kita ambil gambar ini, diperoleh memotong sumbu y di 0,3, memotong sumbu x di 1,0 dan 3,0. Kemudian dia mempunyai sumbu simetri, yaitu garis x sama dengan 2. Sumbu simetri ini garis yang membagi kurva menjadi 2 sama. Kemudian titik puncaknya adalah 2, min 1. Sehingga kita peroleh nilai ekstrimnya atau nilai terendahnya adalah min 1. Berdasarkan analisa 5 hal ini, kita bisa berpikir bahwa kita akan menyusun fungsi kuadrat dari kelima hal ini, dari 5 hal yang kita dapatkan. Berarti kita berbalik berpikirnya. Nah, kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara menentukan titik foto dengan sumbu y, sumbu x, dan titik puncaknya. Mungkin bisa ditambah pula dengan sumbu simetrinya nanti. Yang pertama, mencari titik foto dengan sumbu x. Jika ada, berarti tidak selalu ada, tidak selalu memotong. Kalau kita punya persamaan atau fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, untuk mendapatkan titik potong dengan sumbu x berarti y-nya harus 0. Akibatnya diperoleh ax kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0. Ada 3 kemungkinan bahwa kedua nilai x yang kita dapatkan di sini itu berbeda, sama, atau bahkan tidak ada. Ketika x-nya itu berbeda, maka kita bisa menganalisis dengan melihat nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Ketika sama, maka diskriminannya sama dengan 0. Dan ketika tidak ada nilai x yang memenuhi, itu artinya nilai diskriminannya kurang dari 0. Kemudian mencari titik potong dengan sumbu y, berarti kita kebalikannya, berarti x-nya sama dengan 0, diperoleh y sama dengan c. Maka titik potongnya adalah 0, c. Sementara ini adalah persamaan sumbu simetrinya, tidak harus dicari karena tidak pakai ini pun kita bisa menggambarnya. Di mana sumbu simetri itu adalah tengah-tengah dari grafiknya, maka dia adalah x1 ditambah x2 dibagi 2. Kalau kita kaitkan dengan akar-akar persamaan kuadrat, maka x ini sama dengan min b per 2 akhirnya. Dan ini menjadi koordinat absis dari titik puncak pada akhirnya nanti. Akhirnya kita mendapatkan titik puncak, bisa dikatakan sebagai titik balik maksimum atau titik balik minimum. Titik puncaknya nanti kita keluarkan dulu ini, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dari 2 suku paling depan keluarkan a nya menjadi x kuadrat ditambah b per ax begitu.
Dan akhirnya kita mendapatkan titik puncaknya adalah min B per 2A, D per min 4A. Nah, dari hasil-hasil tadi, yang 3 hal yang paling penting yang akan kita pakai ketika menggambar grafik fungsi kuadrat itu cukup mencari titik potong dengan sumbu Y, yaitu 0,C, titik potong dengan sumbu X dengan cara memfaktorkan atau dengan cara lainnya, sehingga didapatkan dua nilai X kalau berbeda, atau satu nilai X jika sama, atau bahkan tidak ada nilai X yang memenuhi. Kemudian titik puncaknya dengan cara seperti ini. Contoh misalkan, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Langkah pertama kita mencari titik potong dengan sumbu Y, berarti 0,C. Di sini tampak di sini A-nya 2, B-nya min 2, C-nya min 4. Maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0,4. Kemudian titik potong dengan sumbu X, kita mengambil nilai Y sama dengan 0, sehingga diperoleh 2X kuadrat min 2X min 4 itu sama dengan 0. Sederhanakan dengan cara mengeluarkan 2 atau kita bagi 2, diperoleh X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, X plus 1 kali X min 2 sama dengan 0. Kenapa memilih faktor ini? Berarti kita memilih dua bilangan. Ketika dijumlahkan itu min 1 dikalikan min 2, maka kita pilih 1 dan min 2. Ini masih faktornya, sementara akarnya berarti X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya min 1. X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya 2. Dari sini kita simpulkan bahwa titik potong dengan sumbu X adalah min 1,0 dan 2,0. Yang ketiga, kita akan mencari titik puncaknya. Ingat rumus D ya, D itu adalah diskriminan B kuadrat min 4AC. Ada masukan ke sini, min B per 2A kita dapatkan setengah, min D per 4A kita dapatkan min 4 setengah. Dari titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncaknya selanjutnya kita letakkan atau kita plot pada bidang kartesius. Titik potong dengan sumbu X tadi adalah min 1,0 dan 2,0 di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 0,4, sementara puncaknya adalah setengah, min 4 setengah. Setengah, ini setengah ya, min 4 setengah di sini kira-kira. Nah, akhirnya dari 4 titik ini kita hubungkan, diperoleh kurva mulus berupa parabola yang menghadap ke atas. Itu tentang fungsi kuadrat yang nantinya banyak dipakai dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Ketika sebuah masalah itu bisa dinyatakan dalam sebuah fungsi kuadrat, kita akan bisa mencari di mana puncaknya, kapan memotong bidang koordinatnya, seperti tugas yang harus Anda selesaikan di sini. Suatu benda dilempar ke atas sehingga lintasannya berbentuk parabola dengan persamaan Y sama dengan min T kuadrat min 5T plus 6. Nah, benda itu mencapai tanah pada saat yang bagaimana? Sebenarnya kita bisa menganalisis sebelum Anda mengerjakan materi ini bahwa grafik fungsi kuadrat berupa parabola bisa menghadap ke atas ataupun bisa menghadap ke bawah nantinya, bergantung nilai A atau koefisien X kuadrat. Kalau di soal ini koefisien X kuadratnya adalah positif, yaitu 2, maka dia membuka ke atas. Sementara di tugas yang Anda kerjakan, nilai A atau koefisien dari T kuadrat negatif, maka nanti ini kurvanya menghadap ke bawah. Dari situ Anda bisa menyimpulkan atau mengaitkan dengan permasalahan ini. Pada saat benda itu nanti menyentuh tanah, itu berarti harus bagaimana? Itu ya tugas yang saya kerjakan. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.